Ketika Silvermoon mendengar kata-kata Hanli, dia tercengang. Rasanya seolah-olah Hanli berbicara dengan jujur. Silvermoon membuka matanya lebar-lebar dan dia dengan ragu berkata, "Tuan, Anda serius? Kamu akan tahu apakah kata-kataku benar atau tidak. Untuk saat ini, panggil wanita itu untukku." Pada kultivasinya saat ini, dia seharusnya tidak bisa melihat melalui wujud manusiamu. Hanli dengan santai memerintahkan. Terlepas dari kecurigaannya, Silvermoon dengan hormat menjawab, "Seperti yang Anda perintahkan, Tuan." Hanli kemudian berbalik dan memasuki aula besar. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Silvermoon dengan anggun memasuki aula dengan mupeling yang kuyup. Tampaknya waktu yang singkat ini cukup menegangkan baginya. Silvermoon melirik Hanli dan dengan hormat berkata, "Tuan, nona mudamu telah tiba." Hanli menganggukkan kepalanya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Saya tahu, Anda boleh pergi." Pelayan ini pamit. Silvermoon melirik mupeling dan pergi dari aula dengan senyum mengerucut. Saya memberi hormat kepada senior Han. Setelah memberi hormat kepada Hanli, dia tetap diam tanpa daya, seolah-olah dia sedang menunggu hukuman dari Hanli. Hanli sedikit mengernyit menanggapi penampilannya dan dia memeriksa wajahnya yang cantik. Tanpa mengungkapkan kemarahan sedikit pun, dia dengan tenang berkata, "Kamu seharusnya tahu mengapa aku memanggilmu. Kamu mengucapkan kata-kata kepada klien danmu yang memberi mereka kesan aku mendominasi. Lagi pula mengambil wanita yang sudah bertunangan sebagai selir bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Tentu saja pada kultivasi saya saat ini, klan Mudanian gak akan berani mengeluh. Saya juga gak menghargai mereka. Namun, ini nggak berarti bahwa saya akan mentolerir tindakan lancang Anda. Anda harus menyadari bahwa saya akan menghukum Anda." Wanita itu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan kulit pucat. "Tolong maafkan aku, senior. Wanita ini benar-benar ceroboh. Tapi daripada menikah dengan klien, junior akan merasa lebih baik menjadi selir senior." Tatapan Hanli berkedip dan dia mendengus sebelum pelan melanjutkan. "Karena kamu mengatakan bahwa kamu akan menjadi selirku, aku tidak bisa lagi tidak terlibat. Aku juga tidak bisa menjelaskan bahwa ini tidak benar. Jika tidak, mereka akan menganggap saya, tetua sekte awan melayang yang baru ini, menjadi lemah dan tidak mampu melindungi bahkan seorang wanita pembangunan fondasi di bawahnya. Dan juga rumor ini seharusnya sudah menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Jadi beritahu saya, bagaimana saya harus berurusan dengan Anda?" Mupeling menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata, "Junior tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya tidak akan memiliki keluhan tentang bagaimana senior akan menghukum saya. Karena kultivator di luar tahu kamu adalah selirku, aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah berpura-pura menjadi selirku. Tetapi Anda sebenarnya akan menjadi pelayanku dan mematuhi perintahku. Setelah Anda melayani saya selama 20 tahun, masalah ini seharusnya sudah memudar, dan saya akan membebaskan Anda. Namun, Anda sebaiknya menghindari pemikiran bahwa saya akan membantu kultivasi seorang gadis pelayan." Ketika Mupeling mendengar ini, dia mengungkapkan sedikit kekecewaan dan mengangkat kepalanya bertanya, "Lalu apa pilihan kedua?" Hanli menatap wanita itu dan dengan tenang berkata, "Pilihan kedua adalah membuat fiksi ini menjadi kenyataan, yaitu dengan menjadi selirku yang sebenarnya. Anda akan memperhatikan saya sepanjang hidup Anda. Tentunya saya nggak akan memperlakukan pasangan saya sendiri dengan remeh, dan akan membimbing Anda dalam kultivasi Anda jika saya mau. Namun pertama-tama saya harus memberitahu Anda, jika Anda ingin menjadi selir saya akan membatasi jiwa Anda untuk mencegah kemungkinan pengkhianatan. Lagi pula, jika Anda tiba-tiba berubah pikiran, rahasia saya mungkin akan terungkap." Mupeling menjadi terganggu setelah mendengarnya dan ekspresinya berkibar. Seolah-olah dia sangat mempertimbangkan pikiran Hanli. Tampaknya,
Wanita ini nggak terlalu menentang pemikiran untuk menikahi Hanli. Hanli dengan acuh tak acuh berkata, "Saya tahu bahwa Anda selalu bangga. Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir seperti saya bukanlah suami ideal Anda. Namun ini nggak masalah. Rekan Taoismu juga bukan teman Dao ideal saya. Tetapi ini nggak akan menghentikan saya untuk menerima Anda sebagai selir. Jika Anda mendapatkan perlindungan saya, Anda akan melangkah lebih jauh di jalur kultivasi tanpa banyak biaya. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, Anda telah mengetahui bahwa saya bukanlah orang yang brutal atau eksentrik. Bahkan jika saya membatasi jiwa Anda, saya nggak akan memperlakukan Anda dengan buruk atau menyebabkan Anda kesulitan. Di kemudian hari, saya bahkan mungkin tumbuh untuk mempercayai Anda dan menghapus batasan-batasan itu. Entah menjadi selir atau bertindak sebagai pelayanku selama 20 tahun, itu pilihanmu. Tahun-tahun sebagai pelayan seharusnya nggak berlalu terlalu lambat." Mata Hanli menjauh darinya seolah-olah dia nggak keberatan dengan apa yang dia pilih. Hati Mu Peiling menjadi bergejolak. Sementara dia nggak mau dikendalikan oleh orang lain, bantuan dan bimbingan dari seorang kultivator jiwa baru lahir juga sulit untuk dilewatkan. Nggak dapat mengambil keputusan, dia dengan ragu-ragu berkata, "Senior, bisakah saya minta waktu 2 hari untuk mempertimbangkan ini?" Adapun untuk menjadi selir Hanli, dia sudah tahu apa yang Hanli gambarkan. Itu nggak bisa dikatakan sebagai keputusan yang buruk sedikit pun. Wanita muda cantik pembangunan fondasi yang tak terhitung jumlahnya akan tergoda untuk menerima tawaran menjadi selir dari seorang kultivator jiwa baru lahir. Tanpa niat untuk mempersulitnya, Hanli dengan lembut menganggukkan kepalanya. "Boleh, kembalilah setelah 2 hari dengan jawaban Anda. Seharusnya cukup waktu bagi Anda untuk mengambil keputusan." Hanli kemudian memanggil Silvermoon untuk membawanya keluar. Setelah memberi hormat, Mu Peiling mengikuti jejak Silvermoon dan tanpa sadar meninggalkan aula. Sesaat kemudian, Silvermoon dengan anggun berjalan kembali ke dalam. Mata cerah Silvermoon berkedip dan dia tersenyum misterius. "Tuan, 2 kondisi yang Anda ajukan agak..." Hanli melirik Silvermoon dan berkata, "Apa? Apakah menurut Anda itu terlalu kasar? Bukankah itu sesuai dengan keinginannya?" Silvermoon menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Ini bukan tentang kasar atau tidak. Hanya saja wanita itu memiliki hati yang pantang menyerah. Dengan harga dirinya, akan sulit baginya untuk memilih salah satu pilihan. Tetapi jika guru benar-benar menerima gadis itu, maka pembatasan jiwa nggak diragukan lagi diperlukan. Mengingat guru mempunyai banyak rahasia." Hanli dengan penuh perhatian mengukur Silvermoon dan berbicara dengan sedikit terkejut. "Kamu tampaknya memiliki kesan yang cukup baik tentang dia." Silvermoon terkejut sesaat sebelum tersenyum kecut. "Bukan begitu, hanya saja karakternya yang teguh memberi saya perasaan yang akrab. Sepertinya di masa lalu saya memiliki hubungan dekat dengan seseorang dengan sifat yang sama. Saya secara tidak sadar menjadi khawatir dengannya." Hanli mengangguk dan gak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Silvermoon dengan bijaksana menghindari menyebutkan Mu Peiling dan membahas masalah penyempurnaan api es surgawi, masalah paling mendesak Hanli. 2 hari kemudian, Mu Peiling tiba sekali lagi dan dia dibawa ke aula utama oleh Silvermoon. Hanli melirik wanita itu dan dengan belak-belakan bertanya, "Jadi kamu seharusnya sudah mengambil keputusan. Apakah Anda akan menjadi pelayan saya selama 20 tahun atau akankah saya menempatkan pembatasan jiwa pada Anda?" Jelas sekali wanita itu telah mengambil keputusan. Dia mengambil nafas cepat dan dengan tenang berkata, "Saya sudah memutuskan." Di dunia kultivasi, itu bisa dianggap takdir bagi seorang kultivator wanita kelas rendah untuk diberi kesempatan untuk menjadi selir dari seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Namun, saya berharap senior akan membuat janji sebelum saya menjadi selir Anda. Selama kondisi ini terpenuhi, saya bersedia untuk dibatasi oleh indera spiritual Anda dan menghabiskan sisa hidup saya di bawah Anda. Sebuah kondisi, silahkan bicara. Wajah Hanli tetap nggak berubah seolah-olah dia sudah mengantisipasi ini. "Aku tahu senior Han bukanlah karakter yang terburu-buru.
Karena itu, saya berharap senior akan berjanji untuk menunda selama 30 tahun sebelum Anda mengambil yin vital saya. Saat ini saya berada pada titik penting dalam kultivasi saya dan ingin melihat apakah saya dapat membentuk inti dalam waktu 30 tahun. Sangat penting bagi seni kultivasi saya bahwa saya tetap perawan. Karena alasan inilah saya nggak mau menikah. Terlepas dari apakah saya membentuk inti saya dalam waktu ini atau tidak, senior dapat melakukan kultivasi pasangan dengan saya setelah waktu berlalu. Mungkin berpikir bahwa kondisinya terlalu keras, atau berbicara tentang masalah kultivasi pasangan itu memalukan. Wajahnya memerah setelah itu semua dikatakan, mengungkapkan ekspresi menawan. 30 tahun, haha, tidak apa-apa. Saya bisa menyetujui kondisi Anda. Begitu Hani mendengar ini, matanya berkedip cerah dan dia langsung setuju. Mupeling kagum bahwa Handi begitu cepat setuju, tetapi dia segera pulih dan dengan gembira berkata, "Terima kasih banyak kepada senior." Setelah merenung sejenak, Hani berkata, "Dalam 2 hari, saya akan secara resmi memberitahu 2 tetua sekte lainnya bahwa saya telah menerima Anda sebagai selir. Tetapi karena itu akan menjadi 30 tahun sebelum kita benar-benar berkultivasi berpasangan, saya akan membuka tempat tinggal gua terpisah yang lebih kecil untuk Anda berkultivasi di antara salah satu dari 3 gunung lainnya. Tentu saja jika saya punya waktu, saya akan mengunjungi Anda dan memberi Anda beberapa panduan." "Iya, seperti yang kamu inginkan." Mupeling jelas sangat puas dengan hasil ini dan menyetujui tanpa berpikir. Ekspresi Hani santai dan dia tersenyum misterius. "Sebagai selir masa depanku, nggak perlu selalu memanggilku sebagai senior. Anda cukup memanggil saya sebagai tuan muda. Saya baru berusia 200 tahun dan saya cukup muda. Mengingat umur saya sekarang lebih dari 1000 tahun. Hani kemudian menilai wanita cantik itu tanpa menahan diri, jelas menikmati pemandangan itu. Mupeling tersipu dan dengan lembut berkata, "Seperti yang Anda minta, Tuan." Hani menarik tatapan akalnya dari tubuh Mupeling. Dia mengambil medali giok ungu dari jubahnya dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata dengan suara dingin, "Kembali dan tangani urusanmu. Pilih juga gunung untuk tempat tinggal gua Anda. Ini adalah medali pembatasan untuk formasi sekitarnya. Jika Anda memakainya, Anda dapat meninggalkan formasi mantra saya sesuka Anda. Setelah semuanya siap, saya akan memberlakukan pembatasan jiwa pada Anda dan membuat Anda secara resmi menjadi selir saya. Tetapi mari kita singkirkan pembicaraan itu terlebih dahulu. Saya nggak peduli. Jika Anda memiliki suami yang ideal atau kekasih, putuskan hubungan dengan mereka dengan bersih. Anda adalah selir saya sekarang. Jika Anda masih memiliki perasaan merindukan mereka dan masih memiliki hubungan dengan mereka, jangan salahkan saya karena kejam. Sejak saya kecil, saya telah mendedikasikan diri saya untuk berjalan di jalur kultivasi abadi. Bagaimana aku bisa memiliki kekasih? Selain itu, saya telah menguatkan tekad saya. Saya nggak akan mundur ketika masalah sudah diputuskan." Tanpa berpikir lebih jauh, wanita itu dengan gesit mengambil medali giok. Hani mengangguk dan gak berkata apa-apa lagi. Segera setelah itu, dia memanggil boneka kera besar dan menyuruhnya memandu Mupeling keluar. Mupeling mengungkapkan sedikit keterkejutan saat melihat boneka itu. Boneka itu dengan menakutkan memegang tingkat ki spiritual yang mirip dengan miliknya. Dia juga bingung mengapa wanita berpakaian putih itu gak ada di sana. Namun, dia tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari menyelidiki terlalu dalam. Dan dengan patuh tetap diam, mengikuti boneka itu keluar dari kediaman gua. Begitu wanita itu pergi, seekor rubah putih berjalan keluar dari sudut ruangan yang tampaknya kosong. Karena guru berencana mengambil wanita itu sebagai selir untuk hukumannya, mengapa Anda setuju untuk menunggu 30 tahun? Mungkinkah Anda punya rencana lain? Hani dengan tenang mengakui, tentu saja. Sejujurnya, saya nggak punya rencana untuk menyentuhnya sebelum dia mencapai formasi inti. Silvermoon melompat ke meja di depan Hanli dan menatap Hani dengan bingung. "Hah? Kenapa bisa begitu?" Ketika Hani melihat penampilannya yang menggemaskan, dia tidak bisa menahan senyum.
Dia mengeluarkan jimat giok merah muda dari pinggangnya dan meletakkannya di atas meja. Apakah kamu ingat kantong penyimpanan yang aku jarah dari murid malaikat agung 6 jalan? Slip giok ini ada di kantong penyimpanannya. Ini berisi banyak seni kultivasi pasangan jalan iblis. Silvermoon melihat slip batu giok dan kemudian melirik Honey dengan sedikit kecurigaan. Sejak Honey mengeluarkan itu, dia tahu bahwa Honey akan melanjutkan penjelasannya. Seperti yang dia duga, Honey dengan ringan menyalakan slip batu giok merah muda dengan jarinya dan dengan santai berkata, "Ada banyak teknik rahasia yang terkandung di dalam jimat batu giok ini. Meskipun mereka lebih kuat daripada teknik kultivasi pasangan biasa, perbedaannya nggak dapat dianggap banyak. Namun, ada 2 teknik rahasia di antara mereka yang sangat luar biasa. Salah satunya seni pemandu naga, sangat cocok untuk pria formasi inti. Memungkinkan seorang kultivator formasi inti untuk terus-menerus memanfaatkan esensi yin vital dari seorang wanita dengan konstitusi khusus, sangat meningkatkan kultivasi mereka. Namun, teknik rahasia ini pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada origin ki wanita itu. Dengan demikian, setiap kultivator laki-laki yang menggunakan teknik ini paling baik memiliki banyak selir." Melihat banyak wanita pembangunan fondasi di sisi murid malaikat agung 6 jalan, dia seharusnya mengembangkan teknik ini. Kalau tidak mungkin dia bisa berkultivasi ke tahap formasi inti akhir di usianya yang masih sangat muda. Nggak peduli seberapa menakjubkan bakatnya. Lagi pula, dia nggak memiliki botol ajaib yang bisa mempercepat penuaan tanaman. Adapun teknik lainnya, seni esensi kopulatif. Ini adalah teknik kultivasi pasangan rahasia yang dikhususkan untuk pria jiwa baru lahir. Berbeda dengan seni pemandu naga, itu membutuhkan seorang wanita yang berada pada tahap formasi inti. Setelah seorang wanita mengolah teknik ini ke tahap yang cukup dalam, kultivator laki-laki akan dapat dengan paksa menerobos hambatan kultivasi dalam sekejap dengan merebut yin vitalnya. Wajar jika saya berharap wanita ini berkultivasi dengan sekuat tenaga. Teknik ini membutuhkan seorang wanita yang memiliki kultivasi yang dalam. Seni pemandu naga, seni esensi kopulatif. Bukankah berlebihan untuk teknik kultivasi pasangan menjadi begitu menakutkan? Rubah kecil itu berkedip dan mengungkapkan ketidakpercayaan. Honey menghela nafas dan berkata, "Saya memiliki pemikiran yang sama dengan Anda pada awalnya untuk teknik kultivasi berpasangan begitu menakutkan. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, saya menemukan nama orang yang menerapkan teknik kultivasi pasangan ini di dalam slip batu giok, dan keraguan saya segera menghilang." Silvermoon sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan. "Ih, mungkinkah?" Honey berkata dengan suara berat, "Benar. Kedua teknik kultivasi pasangan ini secara pribadi didirikan oleh malaikat agung 6 jalan. Karena dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir dan terkenal sebagai sosok nomor 1 di jalan iblis laut bintang tersebar. Kedua teknik ini seharusnya sangat efektif. Kalau tidak, murid malaikat agung 6 jalan nggak mungkin menyimpannya begitu dekat pada dirinya." Silvermoon memiringkan kepalanya yang berbulu dan dengan ragu bertanya, "Jadi, guru berencana menggunakan wanita itu untuk berkultivasi?" "Tepat sekali. Setelah wanita itu mencapai tahap akhir formasi inti, kami berdua akan mengolah seni inti kopulatif, dan begitu saya mencapai kemacetan, saya akan menggunakan teknik ini untuk menerobosnya. Lagi pula, hanya ada beberapa pil obat yang mampu membantu kultivasi seorang kultivator jiwa baru lahir. Mungkin sekarang kecepatan kultivasi saya akan sangat lambat. Karena sebagian besar kultivator jiwa baru lahir terjebak pada tahap awal, dapat diamati bahwa sangat sulit untuk menembus kemacetan hingga tahap pertengahan jiwa baru lahir. Karena itu, saya harus berusaha, terlepas dari validitas efek tekniknya. Sayang sekali menurut apa yang dijelaskan, terobosan hanya akan terjadi saat teknik ini pertama kali digunakan. Ini akan memiliki efek yang lebih lama setelah yin vital wanita itu diambil. Tentu saja, teknik ini juga menguntungkan wanita yang terlibat, tetapi nggak sampai sebanyak kultivator pria.
Katakan padaku, apakah kamu pikir aku benar-benar mengambil selir hanya karena aku bisa?" Honey melirik rubah putih di samping dan tersenyum dingin. Silvermoon tampak menghela nafas lega dan tersenyum. "Awalnya saya pikir begitu. Saya kira guru telah menjadi bangga setelah membentuk jiwa yang baru lahir, dan berpikir untuk mengambil selir sebagai hasilnya." Ketika Honey mendengar ini, dia memasang ekspresi samar. Dia kemudian tanpa ekspresi berkata, "Meskipun saya akan menempatkan wanita itu di bawah pembatasan jiwa, lebih baik dia nggak mengetahui semua rahasia di kediaman gua. Saya akan dapat mengendalikan kehidupan wanita ini, tetapi saya nggak dapat mengendalikan pikirannya. Hanya karena saya memperlakukannya dengan baik, nggak berarti dia akan berterima kasih. Pertama-tama, saya akan memperlakukannya dengan sangat hati-hati, sehingga saya dapat menghindari pengkhianatan karena kecerobohan. Bibi bela dirimu ini agak cerdas, tetapi akan lebih baik untuk mengawasinya. Jika dia benar-benar ingin mengikuti saya dan gak terpengaruh oleh keinginan orang lain, saya tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil dan akan membantu kultivasinya. Lagi pula, saya memiliki banyak pil obat kelas rendah. Silvermoon, awasi dia untukku saat kau senggang. Itu seharusnya masalah sepele, mengingat keahlianmu." Silvermoon dengan patuh setuju. "Iya Tuan. Ketika Anda berada dalam kultivasi terpencil, saya secara khusus akan memperhatikannya." "Itu akan berhasil. 30 tahun ini seharusnya cukup bagiku untuk mengetahui kepribadiannya. Saya harap dia nggak mengecewakan saya." Selama kalimat terakhir itu, nada suara Honey menjadi cemberut. Beberapa hari kemudian, Mupeling kembali ke gunung dan menjadi sasaran pembatasan jiwa oleh Hanli. Setelah itu, dia diberi beberapa botol pil obat yang efektif untuk kultivator pembangunan fondasi. Karunia ini telah membuatnya takjub dan membuat wajahnya berseri-seri karena kegembiraannya. Dia dengan penuh semangat mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat. Tampaknya, wanita ini benar-benar menganggap dirinya sebagai selir Hanli. Setelah lelaki tua berambut perak dan kultivator Lu diberitahu bahwa Hanli telah menerima Mupeling sebagai selir, mereka mengucapkan selamat dan masing-masing memberikan alat sihir kelas atas kepada Mupeling. Hanli tersenyum sebagai tanggapan dan dengan sopan berterima kasih kepada mereka. Sejak saat itu, Mupeling mulai berkultivasi dengan penuh dedikasi di salah satu gunung yang lebih kecil di sekitar kediaman gua utama, yang dilengkapi dengan bimbingan dan pil obat dari Hanli. Selama waktu ini, Hanli kadang-kadang berkunjung ke kediaman gua dari 2 kultivator jiwa baru lahir lainnya di sekte tersebut, dan dengan rendah hati meminta instruksi kultivasi. Karena 2 tetua sekte awan melayang bermaksud untuk dengan tulus menerima Hanli ke dalam kelompok mereka nggak menyembunyikan apapun darinya. Sangat menguntungkan Hanli. Di belakang, Hanli merasa pilihannya untuk tinggal sangat bijaksana. Beberapa bulan kemudian, Hanli senang menemukan pohon sumuroh di kebun obat mulai menumpahkan anggur nektar. Dia buru-buru mulai memurnikan air penglihatan terang sesuai instruksi yang ditinggalkan oleh kultivator berambut acak-acakan. Dengan keterampilan tingkat Grandmaster Hanli dalam pemurnian pil obat, dia dengan cepat memahami kemampuan memurnikan air roh dan merasa mudah untuk mengarang, meskipun beberapa upaya pertamanya gagal. Saat ini di dalam ruang pemurnian pil, Hanli memegang sebotol kecil air penglihatan terang yang dia buat sebelumnya. Tatapannya berkedip ketika sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya. Dia membuka botol dengan satu tangan, dan menyebabkan tangannya berkedip dengan cahaya biru di tangan lainnya. Sebuah bola cairan biru tembus pandang terbang keluar dari botol, dan perlahan-lahan berjalan menuju dahi Hanli. Pada saat air tiba di depan dahi Hanli, air tiba-tiba berhenti dan menjadi benar-benar diam. Hanli menatap air dengan mata menyipit dan tetap diam. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan menghembuskan kabut kecil cahaya biru yang menyelimuti air. Kemudian saat air berkilauan, 2 helai air halus tiba-tiba keluar dan masuk ke mata Hanli. Hanli merasakan matanya menghangat. Tetapi sesaat kemudian, kehangatan itu berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Dia menutup matanya dan gemetar karena sensasi itu.
Hanli bermeditasi tanpa berpikir lebih jauh dan mulai mengedarkan ki ke dalam tubuhnya. Sensasi dingin di matanya semakin kuat. Jika ada orang yang berdiri di depan Hanli pada saat itu, mereka akan menemukan bahwa lapisan cahaya biru mulai menutupi matanya dengan lemah. 1 jam kemudian, sensasi dingin berangsur-angsur memudar dari matanya dan Hanli menghela nafas dalam-dalam. Kelopak matanya bergetar sesaat sebelum terbuka. Dia tanpa sadar melihat sekeliling dengan sedikit keraguan di wajahnya. Hanli melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya nggak ada yang berubah. Mungkinkah itu tidak efektif? Tetapi setelah berpikir lebih lama, dia tiba-tiba menuangkan kekuatan spiritual ke matanya dan melihat sekeliling dengan dalam. Cahaya biru berkilauan dari dalam matanya. Hanli tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia bisa melihat batasan di ruangan yang sunyi dan matanya bernoda biru muda. Namun fokusnya terganggu karena keterkejutannya dan pemandangan di depannya kembali normal. Hanli melirik bola air roh yang masih mengambang di depannya dan berpikir. Tidak heran jika para kultivator tahap formasi inti dan seterusnya nggak tertarik pada air penglihatan terang. Khasiatnya sangat sedikit dan gak banyak berpengaruh. Ada banyak teknik sihir tambahan yang bisa mencapai efek yang jauh lebih kuat. Namun ini hanya hasil pembersihan mata 1 kali. Jika saya menggunakan air penglihatan terang secara berkala, mungkin mata saya akan mendapatkan kemampuan ajaib. Saya nggak sabar untuk itu. Tanpa keberatan, Hanli menggunakan sisa air penglihatan terang untuk membersihkan matanya berulang kali. Jumlah air roh ini cukup bagi lebih dari 10 kultivator untuk membersihkan mata mereka sekali, tetapi dengan kultivasi mendalam Hanli, dia dapat mengkonsumsi semuanya hanya setelah beberapa kali. Setelah air roh benar-benar habis, Hanli masih nggak merasakan perubahan. Hanya ketika dia memfokuskan kekuatan spiritual ke matanya, cahaya biru tiba-tiba muncul di dalamnya. Kemampuannya untuk melihat menembus batasan nggak terlalu meningkat. Karena Hanli punya banyak waktu, dia nggak sedih dengan hasil ini. Itu hanya akan menjadi proses bertahap. Pada hari kedua, Hanli berbicara singkat dengan Silvermoon sebelum dia memasuki pengasingan dan mengeluarkan halaman emas yang mencatat seni pedang inti biru. Seni pedang ini adalah satu set lengkap berisi 13 lapisan. Kemampuan surgawi dari seni pedang termasuk garis pedang inti biru, perisai pedang pelindung, dan teknik refleksi cahaya pedang. 2 teknik pertama nggak terlalu menonjol. Meskipun mereka mudah digunakan, kekuatan mereka nggak istimewa. Adapun teknik refleksi cahaya pedang, Hanli sangat puas dengan itu. Dia yakin setiap kultivator biasa dengan kultivasi yang setingkat dengannya nggak akan mampu memblokir beberapa ratus cahaya pedang yang mengelilingi mereka. Mereka akan ditusuk dalam sekejap. Pada saat ini, dia telah berkultivasi ke lapisan ke-10 dari seni pedang dan sekarang dapat menggunakan kemampuan suci baru dari seni pedang. Itu cukup menggelikan. Meskipun dia telah memperoleh keseluruhan seni pedang inti biru dari halaman emas sejak lama, tetapi dulu dia nggak bisa memahami bagian terakhir yang berisi kemampuan surgawi terakhir. Pada saat itu kultivasinya terlalu dangkal. Bahkan ketika dia berada di tahap akhir formasi inti, dia masih nggak mampu memahami sedikit pun dari mereka, apalagi mengolahnya. Pada saat itu, Hanli nggak bingung dengan ini. Dia dengan jelas mengerti bahwa ketika kultivasinya berada pada tingkat yang cukup tinggi, pada akhirnya dia akan memahami metode kultivasi dari kemampuan surgawi. Sekarang dia telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Membaca bagian untuk kemampuan surgawi seharusnya nggak menimbulkan masalah. Dengan pemikiran itu, Hanli melemparkan halaman emas ke udara dan meludahkan kabut cahaya biru dari mulutnya meniup halaman emas ke udara seperti bulu. Dia kemudian mulai menjentikan jarinya dengan ekspresi tenang, berulang kali menyerang kabut emas dengan bilah pedang inti biru. Setiap kilatan cahaya diserap dengan bersih olehnya. Dengan kekuatan spiritual mendalam Hanli saat ini, reaksinya jauh lebih cepat daripada saat dia berada di tahap pembangunan fondasi. Beberapa saat kemudian, halaman emas menyerap cukup banyak esensi dan mulai berkembang dengan cahaya keemasan.
Benang karakter berukuran semut mulai terus muncul di halaman. Ketika Hani melihat ini, dia mengulurkan tangannya ke arah halaman emas yang mengambang tanpa ragu-ragu. Dan itu terbang ke genggamannya dengan wos. Tiba-tiba, garis padat karakter cahaya bergegas menuju kepala Hanli. Hani menerima rangkaian kata dengan ekspresi tenang. Akibatnya, dia sekarang dapat dengan jelas melihat bagian yang sebelumnya tidak jelas dari seni pedang inti biru. Tanpa berpikir lebih jauh, dia menyingkirkan halaman emas dan segera menutup matanya, memeriksa kemampuan surgawi yang baru diperoleh. Formasi pedang Aureta, apa ini? Mungkinkah itu terkait dengan formasi mantra? Hani hanya membaca informasi, tetapi kata-kata formasi pedang Aureta segera muncul di benaknya dalam karakter emas besar. Dia tercengang. Karakter cahaya emas samar mulai muncul dalam indera spiritualnya, dan dia mulai memahami mantranya. Dia duduk diam dengan cara bersila, dan 3 hari tanpa sadar berlalu. Selama waktu ini, wajah Hani menunjukkan bermacam-macam ekspresi, dari kegembiraan hingga kesengsaraan. Bahkan butiran keringat yang padat kadang-kadang akan terbentuk di alisnya. Ketika akhir hari ketiga tiba, Hani menjadi tenang sekali lagi. Dia menghela nafas dengan ekspresi muram, membuka matanya untuk mengungkapkan pemikiran yang dalam. Dia mengerutkan bibirnya dan bergumam dengan ekspresi aneh. Formasi pedang ini hanya bisa digambarkan sebagai keterlaluan. Bahkan jika saya hanya menerima sepertiga dari kekuatan yang dijelaskan setelah mengolahnya sampai selesai, saya akan dapat melakukan perjalanan kemana saja di seluruh wilayah selatan surgawi tanpa hambatan. Hani bergumam sambil terus merenungkan. Namun, untuk bisa menggunakan kemampuan ini bukanlah masalah beberapa tahun. Saya perlu menggunakan setidaknya 100 cahaya pedang jika saya bisa menggunakan kemampuan ini. Tidak heran 2 halaman emas pada dasarnya berfungsi sebagai satu. Dengan satu merinci mantra dan yang lainnya menggambarkan pedang awan bambu, mereka nggak memiliki yang lain. Saya rasa teknik refleksi cahaya pedang didirikan untuk formasi pedang. Kalau tidak, formasi tidak mungkin terjadi. Tentu saja semakin kuat pedang terbang dan semakin banyak jumlah cahaya pedang, semakin kuat formasi pedangnya. Hani memperhitungkan bahwa dengan waktu yang cukup, dia akan mampu menghasilkan 4 pantulan cahaya pedang dari masing-masing dari 72 pedang awan bambu, membentuk formasi pedang besar dari 360 cahaya pedang. Jika ada kultivator jiwa baru lahir pertengahan jatuh ke dalam formasi, mereka nggak akan mampu melarikan diri tanpa cedera jika mereka berhasil bertahan hidup. Selain itu, begitu kultivasinya sendiri berkembang, dia akan mampu menciptakan lebih banyak cahaya pedang, memungkinkan dia untuk membunuh bahkan para kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Tapi selain memperoleh cukup cahaya pedang untuk membentuk formasi, dia harus menggunakan kemampuan suci ini untuk menyempurnakan pedang awan bambunya sekali lagi, membutuhkan bahan yang dikenal sebagai esensi aura atau auric essence. Bahan ini nggak diketahui oleh Hanli karena dikenal dengan nama yang sangat terkenal di dunia kultivasi sebagai emas yang diasah. Itu adalah harta karun yang jarang terlihat, setara dengan kristal halus milik Hanli yang dia peroleh dari semut api besi. Namun, beberapa orang akan mengatakan bahwa auric essence jauh lebih berharga. Selama sepotong kecil auric essence digunakan untuk melunakkan harta tipe pedang, ketajamannya akan meningkat beberapa kali lipat. Bagi para kultivator pedang, ini adalah masalah hidup dan mati. Namun, ini cukup merepotkan bagi Hanli. Bahkan jika satu pedang membutuhkan sedikit auric essence, itu adalah jumlah yang menakjubkan ketika dikalikan dengan 72, di mana Hani akan menemukan emas yang diasah dalam jumlah besar. Lagi pula, begitu auric essence ditemukan, itu akan diterapkan pada harta sihirnya sendiri atau akan segera ditukar dengan barang-barang yang dibutuhkan. Ini akan dengan cepat digunakan dengan satu atau lain cara, apalagi wilayah selatan surgawi. Bahan berharga ini hampir nggak pernah muncul di laut bintang tersebar yang sangat kaya. Nggak mungkin baginya untuk membeli barang berharga ini. Sampai saat ini, kekuatan menakjubkan dari formasi pedang Aureta
pada dasarnya nggak dapat diperoleh seperti kabut bunga atau pantulan bulan di dalam air. Setelah berpikir lebih jauh di ruang sunyi, Hani hanya bisa tertawa getir dan mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Dia kemudian mengeluarkan kotak giok dari kantong penyimpanannya dan membukanya untuk mengungkapkan bola cahaya keemasan yang berkilau. Gulungan guntur bertepuk samar begitu muncul, api es surgawi. Ketika dia melirik harta berharga ini, ekspresi Hani menjadi cemberut. Dengan kultivasinya saat ini, sekarang dia dapat mencoba untuk memperbaiki api. Jika dia berhasil memperbaiki nyala es ini, dia kemungkinan besar bisa mendapatkan kuali surgawi.